Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aceh Tenggara Channel, lama tak berjumpa ya di Aceh Tenggara Channel, channel yang menyajikan tentang sosial budaya dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Pertemuan kita kali ini saya didampingi oleh adik saya sendiri, Assalamualaikum. Ramadan Syah. Ya, dia urutan keempat dalam keluarga saya. Dan dia biasanya dipanggil atau Bang Apun atau Pak Pun, karena saya yang tengah dan ada abang saya lagi yang paling tua. Kali ini kita ingin berdiskusi ya, membahas tentang sikap orang Alas itu terhadap suku-suku yang lainnya yang ada di Kabupaten Tenggara. Kita ketahui bahwa Aceh Tenggara ini ya mayoritas itu adalah suku Alas ya, hampir 55% atau sampai 60% itu adalah orang Alas. Kemudian saudara-saudara kita ada juga dari Toba ya, Gayo, Singkil. Nah, kemudian suku-suku yang lainnya yang menyertainya yang tinggal hidup di Lembah Alas ini atau di lereng Gunung Loser ini. Nah, ini secara langsung aja saya tanya kepada adiknya Ramadan. Ya, Menurut kamu gimana tuh? Orang Alas ini termasuk orangnya toleran, kasar, atau tidak toleran? Itu bagaimana tuh pendapat? salah satu tanda suku Alas itu toleran dan menerima keberagaman itu dengan banyaknya suku di Aceh Tenggara. Ya. Di antara Di antara kabupaten yang lain Aceh Tenggara mungkin paling banyak suku ya. banyak suku dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang tetangga. Aceh Tenggara lebih banyak menerima suku. Itu tandanya masyarakat Aceh Tenggara toleran terhadap suku dan agama yang lain, sehingga kebersamaan, ketertiban, dan saling menghargai itu tercipta di Aceh Tenggara dengan suku-suku yang lain dan agama yang lain. Jadi orang Alas ini kira-kira kalau dia menerima suku lain itu apakah dengan cara melalui adat ataupun melalui yang lain-lain, sosial budaya yang lain? Artinya mengganggu nggak orang Alas ini dengan suku-suku yang lain gitu? Mengganggu nggak gitu? Kalau sudah sekian usia Aceh Tenggara dengan berbagai macam suku yang ada, tanda mereka merasa tidak terganggu, buktinya mereka masih bisa berusaha dengan aman di sini, bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Itu tandanya salah satu masyarakat suku Alas atau masyarakat yang suku asli di Aceh Tenggara ini bisa menerima suku-suku yang lain dan agama yang lain. Ini masalah kehidupan muamalah lah, perdagangan Ya, katanya orang Alas itu kadang-kadang ada yang suka kalau jujur jualan itu atau berdagang itu nggak jujur, suka nipu atau bagaimana itu. sebenarnya tidak juga. Ya, suku Alas itu sebenarnya orangnya apa adanya, maka justru apa adanya bisa diterima dengan suku-suku yang lain. Artinya suku lain bisa enak, bisa nyaman datang ke Aceh Tenggara ini yang dominasi oleh suku Alas atau dia yang diawali dengan suku Alas di Aceh Tenggara ini. Makanya mereka berdagang nyaman, menjalankan ibadahnya aman, tertib. Kalau kita lihat di sekeliling Aceh Tenggara ini yang sekeliling oleh saudara kita dari Toba yang non Muslim, mereka aman sampai hari ini, masih nyaman untuk beribadah, nyaman berdagang. Ya kalaupun ada satu dua diganggu, itu mungkin hanya oknum orang Alas yang mungkin agak. Tapi oknum ini kadang-kadang yang identik dengan kasar, ya, keras, ngomongnya keras. Ini kenapa bisa begitu ya? Orang Alas itu kok bisa ngomongnya keras, kasar? Kadang-kadang orang bilang lebih kasar dengan
suku-suku yang lain ya. Nah, itu faktor apa itu? Faktor keras itu mungkin karena faktor situasi alam Aceh Tenggara ini yang mungkin membuat harus seperti itu. Karena kita tahu Aceh Tenggara ini kan dikelilingi oleh gunung. Dulu mungkin karena sepi, jadi harus memanggil dengan keras. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu mungkin turun-temurun ke anak, cucu, dan sampai sekarang seperti itu. Tapi itu pun tidak semua lagi. Kalau yang sudah di kota, sekitaran kota ini sudah berbaur dengan suku-suku yang lain, suku Jawa, sehingga keterikutan dengan suku-suku yang lain. Ini ada dalam adat istiadat ya. Saya kaitkan dengan adat istiadat. Kadang-kadang saudara-saudara kita dari suku yang lain juga ikutan nimbrung ke dalam suatu acara adat orang Alas. Ya. Ini kira-kira tanggapannya ya secara psikologisnya itu saudara-saudara kita orang Toba, orang Gayo, orang Jawa dan yang lainnya itu nerima nggak nih keadaan istiadat orang Alas ini yang katanya terlalu banyak mubazir, seperti pemahaman itu banyak makanan terbuang apa segala macam. Sebenarnya kalau ditelisik suku Alas itu, di situ kan kita lihat ketertarikan mereka untuk gabung itu kan karena di situ banyak makna saling silaturahmi. Falsafahnya ada silaturahmi berkumpul yang selama ini mungkin antar saudara, baik itu saudara kandung dan saudara yang mungkin bisa dibilang saudara angkatnya nggak kumpul, di situ bisa kumpul. Ada adat Alas tertentu seperti pemamanan, seperti jagai dan sebagainya, itu di situ bisa kumpul. Maka ketertarikan dari suku-suku yang lain yang datang ke Aceh Tenggara ini, dia merasa tertarik untuk mengikuti cara adat kita ini karena di situlah kumpul. Ini salah satu ya, saya kasih contoh ya. Biasanya kalau orang Alas itu kalau menerima tamunya ya baik dari suku Alas juga sendiri, suku Gayo atau suku yang lain. Pokoknya kalau dia menerima tamu itu pertama yang dia tawarkan itu, apalagi tamunya itu dari tempat atau lokasi yang jauh atau dari luar daerah gitu. Pertama yang dia tawarkan itu ke rumah itu makan dulu. Ya. Nah, itu kayak ini ngajak makan dulu itu bukan hanya di desa-desa ya, sampai di kota-kota itu kalau namanya orang Alas itu kalau ada saudara yang datang makan dulu lah kata, apalagi sudah dekat waktu makan gitu. Ini maknanya apa nih kalau seandainya ngajak makan itu apa tuh? Jangan-jangan ada maksudnya lain ya? Itu salah satu salah satu untuk mengakrabkan, lebih mendekatkan yang selama ini mungkin agak jarak. Ketika datang ke rumah diajak makan, maka diajak makan. Ketika itu makan, dan adat orang Alas ini tidak basa-basi ketika mengajak makan, memang udah disiapkan. Nah, ketika makan bersama, walaupun nggak disiapkan sudah akan disiapkan. Ada ayam dipotong, ada ikan, ada persiapan di belakang, semua disiapkan. Bukan hanya sekedar basa-basi. Disitulah nampak nanti ketika makan itulah banyak cerita, banyak saling tanya keadaan keluarga yang datang dan yang datang juga mana yang situasi keluarga yang di tuan rumah. Disitulah nampak keakraban. Walaupun siapa mereka itu, baik bukan suku Alas, saudara kita suku Gayo, suku Singkil datang ke rumah, kita ajak makan. Seperti itulah orang Alas. Orang Alas itu sehingga melulu. Kalau bahasa Alasnya melulu. Sehingga suku-suku lain mudah untuk datang kemari dan dikembangkannya diri mereka untuk berdagang. Malah mereka ada mengangkat diri mereka menjadi saudara dan malah menjadi orang Alas yang dulunya bukan orang Alas jadi orang Alas dan dibuat marganya dan sebagainya. Dan umumnya orang yang sudah tinggal lama di sini bisa berbahasa Alas dengan tilur bahasa Alas. Ya bahasa-bahasa kan bisa bahasa Alas. Jadi maksudnya kesimpulannya itu ya orang Alas itu walaupun kasar ya apa yang di mulut ya begitu, apa yang ada di dalam hati ya begitu dikeluarkan dari mulut. Nggak terlalu kayak mana kita bilangnya itu ya, kayak mana nggak mau menapik-napik begitulah. Kalau untuk mencari pergaulan dengan suku-suku atau kawan-kawan kita yang pendatang gitu. Saya sebenarnya tidak membedakan pendatang dengan suku asli, enggak. Ini cuma pembahasan masalah bagaimana sikap orang Alas terhadap suku-suku yang lainnya. Oke ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya bukan maksud untuk menyinggung ya.
kami terutama kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang suku lain. Tapi ini adalah hanya menggambarkan sebagian kecil daripada apa namanya sifatnya orang alas itu begitulah. Nah, jadi kalau ada yang kira-kira orang alas itu kalau kasar, nggak usah terlalu di opening karena nanti besok pun dia udah lupa itu orang alas. Dan alhamdulillah ya hidronogenitasnya Asia Tenggara itu ya begitu banyak. Oke ya, sampai berjumpa dengan pembahasan yang lain. Saya Ridwan Shah dan adik saya Ramadan Shah sedikit berdiskusi tentang sifat orang alas. Lepas nyambat tadi ingin diulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.